warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Distiana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Kemudian selanjutnya yaitu undang-undang yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat, yaitu yang pertama ada pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 31 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2, dan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Manfaat atau kelebihan program inklusi menurut Statut dan Teks. Di antaranya yaitu hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Kemudian anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman anak berkebutuhan khusus. Manfaatnya selanjutnya yaitu banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-system sebagai akibat pergaulan dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Yang selanjutnya yaitu anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK. Dengan demikian, orang tua murid yang tidak memiliki anak dengan berkebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan, justru malah akan menguntungkan. Yaitu tujuan pendidikan inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Kemudian tujuannya selanjutnya itu membantu peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Kemudian tujuan pendidikan inklusif yang selanjutnya itu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang selanjutnya itu kendala-kendala dalam implementasi pendidikan inklusi, yaitu dari sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru. Sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik, apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan difabel. Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Yang selanjutnya yaitu hakikat anak berkebutuhan khusus. Penggunaan istilah anak berkebutuhan khusus membawa konsekuensi cara pandang yang berbeda dengan istilah anak luar biasa yang pernah dipergunakan dan mungkin masih digunakan. Jika pada istilah luar biasa lebih menitik beratkan pada kondisi seperti fisik, mental, emosi sosial, maka pada berkebutuhan khusus lebih pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi sesuai dengan prestasinya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan, barrier to learning and development. Oleh sebab itu, maka mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan yang dialami oleh masing-masing anak. Selanjutnya itu hakikat layanan bagi anak ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang membutuhkan layanan khusus karena mereka memiliki keterbatasan atau hambatan dari segi fisik, mental, intelektual, maupun sosial emosional. Kondisi yang demikian itu baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Oleh sebab itu, layanan yang sesuai dengan kekhususannya sangat diperlukan agar dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Namun demikian, bukan berarti layanan yang diberikan selalu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang sebagian besar dapat mengikuti layanan pendidikan sebagaimana anak-anak normal pada umumnya, dan hanya pada beberapa bidang yang memerlukan layanan atau pendamping khusus. Karena memang ada juga anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan secara individual karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti layanan dari anak normal. Yaitu model layanan, yaitu terdapat bentuk layanan pendidikan segregasi, yaitu contohnya seperti sekolah luar biasa SLB dan sekolah dasar luar biasa.
atau SDLB. Ini yaitu bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk pendidikan terpadu integrasi dapat disebut juga dengan sistem pendidikan terpadu, yang sistem pendidikannya dibaur antara anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa di sekolah umum. Sistem ini memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam suatu atap. Adapun bentuk keterpaduannya menurut Depdiknas 1980 ada 3 jenis, yaitu bentuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan bentuk kelas khusus. Kemudian yang selanjutnya, model layanan yang selanjutnya yaitu bentuk pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sebagian suatu sistem layanan pendidikan khusus yang masyarakat agar anak semua yang berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di sekolah yang biasa bersama teman-teman seusianya. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Secara umum terdapat 2 kategori, yaitu pertama, anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen akibat dari kecelakaan tertentu, atau anak penyandang cacat seperti anak yang tidak bisa melihat atau tunanetra, tidak bisa mendengar, dan anak yang mengalami cerebral, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Yang selanjutnya itu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus pada umumnya berkaitan dengan tingkat perkembangan fungsional. Karakteristik spesifik tersebut meliputi tingkat perkembangan sensorik, motor, kognitif, kemampuan berbahasa, keterampilan diri, konsep diri, kemampuan berinteraksi sosial, serta kreativitasnya. Contohnya yaitu sulit berkomunikasi, kesulitan belajar, kelainan fisik, bersikap membangkang, dan lain-lain. Lainnya yaitu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah umum yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain berkenaan dengan keberadaan siswa berkebutuhan khusus, memiliki komitmen manajemen sekolah, sarana prasarana, dan ketenagaan. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi juga harus menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Pada pendidikan inklusif, dikembangkan berbagai macam metode dan strategi untuk digunakan dalam proses belajar mengajar agar tercapainya situasi belajar aktif dan fleksibel. Pelayanan yang diberikan di dalam sebuah sekolah yang dirancang untuk membantu siswa dengan perbedaan belajar dan kondisi lemah lainnya. Anak-anak dirujuk untuk mendapat bantuan khusus dengan pengelompokan yang biasanya berdasarkan kebutuhan pendidikan. Materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.